Selamat siang, perkenalkan nama saya Silafena Juju, NPM 2020-1103 dari kelas 2020F Prodi Keperawatan. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Komunikasi dalam Keperawatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi menurut 5 para ahli. Pertama, menurut Sinambela pada tahun 2016, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengeluaran pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Wibowo pada tahun 2017, komunikasi adalah pertukaran informasi antara sender dengan receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual yang terlibat. Menurut Firmansyah dan Syamsuddin pada tahun 2016, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara efektif sehingga pesan dimaksud dapat dimengerti. Menurut Effendi tahun 2015, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi menurut Fahmi pada tahun 2016 adalah proses penyampaian pesan atau maksud yang dilakukan melalui satu pihak atau seseorang kepada pihak atau orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media. Lebih kompleks, komunikasi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah bentuk pertukaran perilaku dari komunikator kepada komunikan, baik yang disadari maupun tidak disadari, ucapan verbal atau tulisan, gerakan, ekspresi, wajah, dan semua yang ada dalam diri komunikator dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang. Yang kedua, komunikasi adalah proses yang dinamis serta selalu berubah sesuai situasi dan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Dalam komunikasi diperlukan hati. Komunikasi dalam keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan yang baik antara perawat dengan pasien atau tenaga medis lainnya dalam bidang kesehatan. Menurut Peter dengan kawan-kawannya pada tahun 2017, yang dimaksud dengan komunikasi keperawatan adalah suatu seni penyampaian serangkaian pesan atau informasi yang berkenaan dengan kegiatan keperawatan atau kegiatan terapeutik keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat atau sekelompok perawat dengan pasien atau klien. Yang berikutnya yaitu tujuan dari komunikasi. Secara umum, tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan ide atau informasi. Contoh dalam kegiatan keperawatan yaitu komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana tindakan, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu mempengaruhi orang lain. Contoh dalam kegiatan keperawatannya yaitu komunikasi keperawatan atau komunikasi keperawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan. Yang ketiga yaitu mengubah perilaku orang lain. Contoh dalam kegiatan keperawatannya yaitu komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Keempat, memberikan pendidikan. Contoh dalam kegiatan keperawatannya yaitu komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit demam berdarah, dan lain-lain,
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu memahami ide orang lain. Poin yang ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi atau elemen-elemen komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau sender. Komunikator atau sender adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan, ide, informasi, atau berita kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Yang kedua yaitu informasi, pesan, atau berita. Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, baik disadari ataupun tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga yaitu komunikan atau receiver. Komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Yang keempat yaitu umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Yang kelima yaitu atmosfer atau konteks. Atmosfer adalah lingkungan komunikasi terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial, psikologi, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Poin yang keempat yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Menurut Siti, pada tahun 1997, ia mendefinisikan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Menurut Siti, pada tahun 1997, dia mendefinisikan bahwa komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Poin yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu yang pertama, komunikator. Ya, kedua, pesan atau informasi. Yang ketiga, komunikan. Yang keempat, umpan balik. Dan yang kelima, atmosfer. Yang terakhir yaitu penghambat dalam komunikasi. Ada 15 penghambat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu bahasa. Bagi perawat, memiliki keterampilan berbahasa sangatlah penting agar dapat menyampaikan informasi kesehatan dengan singkat, padat, jelas, serta mudah diterima dan dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien. Yang kedua yaitu gangguan bicara pasien. Contoh yang paling nyata yaitu pasien stroke. Mereka kerap kali kesulitan untuk berbicara dengan orang lain akibat dampak dari penyakit stroke-nya tersebut. Untuk itu, perawat atau bahkan keluarga perlu untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh pasien dengan cara meminta pasien untuk menuliskan kata-kata yang hendak disampaikannya. Yang ketiga yaitu budaya. Latar belakang budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi dan sekaligus salah satu penyebab kegagalan dalam komunikasi. Perbedaan budaya yang dapat menjadi faktor yang mengganggu komunikasi keperawatan karena masing-masing budaya memiliki perbedaan dalam menafsirkan pesan, baik pesan verbal maupun pesan non-verbal. Perbedaan ini akan berujung pada terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat yaitu usia. Terkadang, perawat yang memiliki pengalaman yang minim berkomunikasi dengan orang yang lebih muda darinya akan menemui kesulitan untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak harus dikatakan ketika berkomunikasi. Yang kelima yaitu latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami informasi.
Yang keenam yaitu status ekonomi. Kerap kali keluarga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi sebelum mengambil keputusan memberikan izin kepada rumah sakit untuk melakukan tindakan terbaik atas sakit atau penyakit yang dialami oleh seorang pasien. Yang ketujuh yaitu penglihatan pasien. Jenis gangguan lainnya adalah gangguan penglihatan yang dialami oleh pasien. Pasien yang mengalami gangguan penglihatan tentu saja menemui kesulitan ketika pasien hendak memeriksakan diri ke dokter. Sebagai perawat, tentu tidak diperkenankan untuk memberikan arahan yang sama seperti halnya kepada pasien normal, kepada pasien dengan keterbatasan penglihatan. Untuk itu, perawat hendaknya memberikan arahan sambil membimbing pasien ke tempat yang dituju. Yang kedelapan yaitu pendengaran pasien. Bagi pasien yang pendengarannya terganggu atau mengalami kesusahan mendengar, umumnya mereka hanya mampu mendengarkan suara tetapi tidak memahami apa yang dikatakan. Gangguan pendengaran seperti ini kerap kali ditemui di pasien yang lanjut usia. Untuk itu, perawat harus mengetahui dan memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien lanjut usia dengan segala keterbatasan yang timbul sering dengan bertambahnya usia pasien agar pesan yang disampaikan dengan baik. 9. Kondisi psikologi keluarga pasien. Yang ke-10, psikologi perawat. Kondisi psikologi perawat dapat mengganggu proses komunikasi keperawatan. Misalnya, perawat yang mengalami kelelahan psikologi dan memberikan komunikasi nonverbal atau pesan nonverbal yang tidak sesuai sehingga mengganggu pelayanan dan asuh keperawatan kepada pasien. Yang ke-11 yaitu fisik perawat. Dari hasil studi yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan yang tinggi dapat menghambat terjalinnya komunikasi antara perawat dan pasien dan keluarga pasien. Interaksi yang terjadi pun bersifat negatif dan hal ini dapat mengganggu proses penyembuhan pasien. Yang ke-12 yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga memegang peran penting dalam mengganggu proses komunikasi keperawatan. Misalnya, tak jarang kita temui kurangnya perawat di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Kondisi ini membuat perawat yang ada harus menangani beberapa pasien sekaligus. Yang ke-13 yaitu tidak hadir secara fisik. Sebagai perawat hendaknya bersikap menghadirkan diri secara fisik karena menghadirkan diri secara fisik dapat memfasilitas komunikasi yang terapeutik. Sebaliknya, jika perawat tidak menghadirkan diri secara fisik, maka komunikasi pun akan sulit terjalin dan proses penyembuhan pasien pun menjadi terhambat. Yang ke-14 yaitu tidak hadir secara psikologi. Adapun sikap yang tidak menghadirkan diri secara psikologi, misalnya adalah tidak ikhlas dalam memberikan pelayanan, tidak menghargai pasien, tidak berempati, dan tidak menggunakan kata-kata yang jelas, spesifik, dan nyata. Yang terakhir yaitu tidak bertindak sebagaimana semestinya. Jenis gangguan komunikasi dalam keperawatan yang terakhir adalah perawat tidak bertindak sebagaimana semestinya. Misalnya, perawat tidak melakukan konfrontasi yang merupakan salah satu teknik komunikasi dalam konseling, tidak peka terhadap kebutuhan pasien, sehingga tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, tidak bersikap terbuka terhadap pasien, atau tidak membantu pasien untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Hal ini jelas dapat menghambat proses komunikasi keperawatan dan menghambat proses penyembuhan pasien. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.